Siapkan hati kami dengan firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, dalam menyampaikan firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Kami selalu butuh Engkau ya Tuhan. Kami selalu perlu kuasa-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi sama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau layak sejahtera penuh setiap. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kepada yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Bapa Sargawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami bersama berkumpul beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Saat ini kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk membangkitkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kita percaya kita berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, saya mengucapkan Hari Raya Imlek kepada yang merayakannya. Gong Sifa Chai ya saudara. Ya, selamat tahun baru Imlek saudara sekalian. Dan kita bersama-sama kita bersukacita ya. Semoga di tahun-tahun yang kita jalani kita akan penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan dalam kebenaran
kita disertai Tuhan, disayang Tuhan Yesus. Amin, saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul hidup kita adalah milik Tuhan. Otomatis ya Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Hidup kita adalah milik Tuhan Yesus saudara sekalian. Argo tolong bacakan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Argo. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, itulah saudara sekalian. Hidup kita adalah milik Tuhan Yesus, saudara sekalian. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kehidupan atau kemuliaan. Manusia hidup tanpa harapan di bawah bayang-bayang maut, di bawah ancaman hukuman yang bisa menjebloskan kita ke dalam lautan api yang kekal. Ini sungguh mengerikan. Namun, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan belas kasihannya dengan darah dan nyawanya. Ia rela menjadikan dirinya sendiri penebus bagi seluruh dosa-dosa kita. Sehingga kita kembali diberi peluang untuk hidup di dalam keselamatannya. Jadi otomatis seluruh hidup kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus telah mati untuk dosa kita dan melalui kebangkitannya menjadikan kita manusia baru dan kita sudah menjadi milik Kristus. Seperti di Roma 14 ayat 8 katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebagai milik Kristus tentu kita melakukan, kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Saya ulangi, sebagai milik Kristus, tentu kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, kita lihat apa saja perintah Tuhan Yesus kepada kita, saudara sekalian. Coba Argo bacakan Yohanes 15 ayat 12, kemudian Matius 22 ayat 37 sampai 40, kemudian Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Argo. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera.
Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Hidup kita adalah milik Tuhan Yesus. Dan kita sebagai milik Tuhan Yesus, kita harus melakukan semua perintah Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara sekalian. Nah, kita bahas pagi ini apa saja perintah Tuhan Yesus tersebut, saudara sekalian, ya. Antara lain, ya, saudara sekalian, banyak perintah Tuhan Yesus, tapi kita membahas, ya, ini yang Tuhan Yesus katakan yang sesudah ayat ini tadi dibacakan oleh Argo, ya, saudara sekalian. Perintah Tuhan Yesus yang pertama adalah mengasihi, ya, saudara sekalian. Kita untuk mengasihi, saudara sekalian. Di Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, kata Tuhan Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kemudian di Matius 22 ayat 37 sampai 40 tadi cukup panjang, saudara sekalian, dan tetapi saya bacakan ujungnya, ya, saudara sekalian. Ya, maksudnya kasihlah, jawab Yesus kepadanya, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya, saudara sekalian. Nah, itulah perintah untuk mengasihi, saudara sekalian, ya. Seperti aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus, gitu, ya. Dan inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain, saudara sekalian, ya. Juga kita lihat Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus juga mau kita mengasihi sesama kita, saudara sekalian. Kasih itu harus dipraktekkan, bukan sekadar teori atau slogan. Sebagai kita orang Kristen adalah kasih, seperti itu, ya, saudara sekalian. Tetapi kasih itu harus dipraktekkan, tetapi juga harus melekat dalam gaya hidup kita, sehingga menjadi ciri khas sebagai murid-murid Tuhan Yesus kita ini, saudara sekalian. Yesus memberikan pengajaran dan juga teladan. Yesus berkata supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, saudara sekalian. Bagaimana di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ungkapan ini adalah perintah untuk mengasihi. Tuhan telah mempraktekannya, kasih itu terlebih dahulu. Seperti kata-kata seperti aku telah mengasihi kamu, saudara sekalian. Dan salib di Bukit Golgota adalah bukti kasihnya yang tiada taranya, saudara. Dan standar kasih kita harus kasih agape, saudara sekalian, ya. Standar kita harus kasih agape, yaitu kasih agape adalah kasih yang rela berkorban tanpa pamrih. Hal itu seperti misalnya kita mengampuni, saudara sekalian, ya. Mengampuni kepada orang yang mengkhianati kita, ya, saudara sekalian. Dan kita, ya, sudah mengampuni, kita lupakan, ya, saudara sekalian. Nah, itu berkorban tanpa pamrih, saudara sekalian. Juga menerima keadaan apa adanya, sekalipun mengecewakan kita, saudara sekalian, ya. Kita menerima semuanya, ya, saudara sekalian. Dan terus tetap sedia untuk mengasihi, bukan kasih karena dia baik kepada kita misalnya, ya. Jadi saya juga baik sama dia, tapi kita juga mengasihi sama semua orang, bahkan yang mengkhianati kita, saudara sekalian. Dan itu tidak mudah, tetapi itulah yang Tuhan minta kepada kita, untuk kita saling mengampuni, saudara sekalian, dan saling mengasihi. Jadi hal yang pertama, ya, perintah, ya, yang Tuhan Yesus, kita hidup kita adalah milik Yesus, adalah perintah pertama, yaitu mengasihi, saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan
Matius 28 ayat 16 sampai 20 Argo. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Matius 28 ayat 16 sampai 20 katakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi hal yang kedua, sebagai kita milik Kristus, kita harus menjalankan perintah Tuhan Yesus adalah kedua, kabarkan Injil, saudara sekalian. Tuhan Yesus mau kita berbuah banyak dengan mengabarkan Injil keselamatan kepada semua orang. Menerima Yesus, menjadi mengikut Yesus adalah merupakan hak istimewa. Saya merasakan sekali saudara sekalian, ya. Saya yang tadinya harusnya terhilang, tapi karena saya ikut Tuhan Yesus dan berada dalam Tuhan Yesus, saya menjadi hidup di dalam kebenaran, ya saudara sekalian, di dalam kebenaran yang seharusnya. Menerima Yesus dan menjadi pengikutnya merupakan hak istimewa, tetapi tanpa merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan orang lain merupakan sikap mementingkan diri sendiri. Sebagai manusia yang dahulu berdosa dan seharusnya binasa, tetapi sekarang sudah diselamatkan, selayaknya lah kita juga mau orang lain mengalami keselamatan yang sama. Tugas penginjilan yang diberikan Tuhan adalah tugas yang amat mulia, yang menggambarkan secara nyata hubungan kerjasama yang indah antara Allah dan pemberita-pemberita Injil, saudara sekalian. Maka itu kita sebagai pemberita Injil, hiduplah di dalam kekudusan, hiduplah dengan benar, saudara sekalian, ya. Hiduplah dengan jujur, saudara sekalian, ya. Allah akan memperlengkapi anak-anaknya untuk memberikan Injil, ya saudara sekalian. Ya, kita yang pemerintah Injil pasti akan diperlengkapi oleh Allah, saudara sekalian, dalam memberitakan Injil dengan hikmat dalam perkataan, ya otomatis, ya saudara sekalian, ya. Dengan perkataan, dan orang yang telah merasakan kasih Kristus di dalam dirinya tidak dapat dicegah untuk senantiasa menyaksikan atau berkata-kata akan kebaikan Allah, saudara sekalian, ya. Sebagai di Kisah Para Rasul 4 ayat 20 dikatakan, "Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar." Ya saudara sekalian. Ya, orang yang telah merasakan kasih Kristus dalam dirinya tidak dapat dicegah untuk senantiasa bersaksi akan kebaikan Allah, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua atau perintah kedua, karena hidup kita adalah milik Kristus, saudara sekalian, kedua adalah kabarkan Injil, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, kemudian 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4 Argo. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan,
Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." 1 Petrus 5 ayat 2-4. "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Jadi hal yang ketiga saudara sekalian, untuk hidup kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, kita harus melakukan perintah Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, gembalakanlah domba-domba Allah. Gembalakan domba-domba Allah, kita melayani jiwa-jiwa saudara sekalian. Dan juga kita menggembalakan seperti misalnya gembala itu tidak di dalam gereja saja saudara sekalian, tetapi di dalam keluarga, di dalam komunitas, ya saudara sekalian. Kita menggembalakan artinya kita melayani saudara sekalian, ya. Kita melayani jiwa-jiwa saudara sekalian, ya. Ya. Ini kita lihat di Yohanes 21 ayat 15-19. Ya, Tuhan Yesus, saya mulai dari kata ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali, artinya Tuhan Yesus mau menegaskan apakah benar-benar ini Petrus mengasihi Tuhan. Dan Tuhan Yesus mau untuk Petrus melayani jiwa-jiwa ciptaan Tuhan, saudara sekalian. Ya, juga sebagai pemberita Injil atau sebagai
pelayan atau yang melayani Injil harus tidak mencari keuntungan seperti tadi di 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4 katakan. Jangan mencari keuntungan, jangan memerintah dan jangan mencari keuntungan, saudara sekalian ya. Itu berhadapan sendiri dengan Allah, saudara sekalian ya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kita sebagai murid-muridnya juga mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita mengembalakan domba-domba atau kita melayani jiwa-jiwanya Allah. Dan ayat ini, dari ayat ini kita lihat ada pernyataan Tuhan Yesus sampai 3 kali berturut-turut. Yesus melakukannya untuk menggarisbawahinya bahwa kasih kepada Kristus yang sungguh-sungguhlah yang memampukan Petrus ya, sampai ditanya sampai 3 kali ya. Karena sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku, apakah engkau mengasihi aku, apakah engkau mengasihi aku. Artinya Tuhan Yesus menggarisbawahi bahwa kasih kepada Yesus Kristuslah yang memampukan kita manusia atau juga Petrus untuk terus melayani dan menyelamatkan banyak jiwa yang sesungguhnya bukan hal yang mudah, saudara. Ditanyakan sampai 3 kali oleh Tuhan Yesus itu untuk mengadakan cek dan recheck sejauh mana keseriusan para murid untuk meneruskan perjuangan memberitakan Injil, saudara sekalian. Sejauh mana keseriusan para murid untuk meneruskan perjuangan memberitakan Injil. Jangan mencari keuntungan dari pelayanan, saudara sekalian. Jangan tidak jujur, saudara sekalian ya. Harus lurus hatinya dan serius karena mengasihi Tuhan dan karena mengasihi jiwa-jiwa, saudara sekalian. Maka saudara, marilah kita menunaikan tugas panggilan untuk menjadi pelayan di tengah-tengah keluarga, menjadi gembala di tengah-tengah keluarga, di masyarakat dan di bangsa kita untuk membantu sesama dari berbagai tantangan, saudara. Dari kesulitan hidup mereka yang hakikinya kita anak-anak Tuhan adalah untuk melayani jiwa-jiwa di dunia, bukan untuk dilayani, saudara sekalian. Ya, jadi hakiki hidup kita ini sebetulnya, saudara sekalian, adalah sebagai anak-anak Allah adalah untuk melayani jiwa-jiwa di dunia ini dan bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sebagai Tuhan Yesus juga katakan, Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani, saudara sekalian ya. Jadi hal ketiga, perintah Tuhan Yesus untuk sebagai kita, hidup kita sebagai milik Tuhan Yesus sepenuhnya adalah kita melayani jiwa-jiwa atau menggembalakan domba-domba Allah, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Yohanes 3 ayat 17-18 katakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran, saudara sekalian, dan dalam kebenaran. Jadi hal yang keempat, saudara sekalian, dalam hidup kita adalah milik Kristus. Perintah Tuhan Yesus yang keempat adalah memberkati orang yang kekurangan atau orang miskin. Kita diberkati untuk memberkati. Dan Tuhan Yesus mau kita memberkati langsung kepada orang miskin, saudara sekalian. Ini ayat yang menjelaskan kita untuk membantu orang yang sedang kesulitan atau dalam kekurangan, saudara. Kita lihat di Matius 5 ayat 34. Tuhan Yesus yang memberikan perumpamaan ini ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Yang di sebelah kanan itu adalah orang-orang yang mau membantu ya, orang membantu orang miskin yang waktu haus, yang kesulitan, orang sakit, orang yang lemah, saudara sekalian ya. Nah itu ya, itu di Matius 25 Anda dapat baca penuh ya saudara sekalian, Matius 25. Yang berada di sisi kanan akan menerima warisan kekal mereka. Para domba ya yang sebelah kanan itu disebutnya di situ adalah para domba, artinya anak Tuhan ya. Anak Tuhan itu dipuji ya, bukan kambing ya saudara kan. Ada dua istilah di Alkitab, anak-anak Tuhan atau karena domba itu nurut ya atau taat patuh ya saudara sekalian ya gitu. Kalau kambing agak nakal saudara sekalian, agak kurang susah untuk mengikuti saudara sekalian atau agak lebih bergerak. Tapi kalau domba itu lembut, nurut saudara sekalian ya. Jadi yang berada di sisi kanan akan menerima warisan kekal mereka. Para domba anak Tuhan dipuji karena telah memelihara orang miskin, orang sakit, mereka yang lemah. Sedangkan para kambing, kita lihat di Matius 25 ayat 41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Nah, kambing ditaruh di sebelah kiri, saudara sekalian. Dikatakan begini, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, para kambing di Matius 25:41 ini dikecam atas ketidakpedulian dan diam tangan mereka, tidak mau menolong orang ya saudara. Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, saudara sekalian. Ya saudara. Ya. Artinya tidak ada cara yang lebih baik untuk tunjukkan kasih dan kemurahan kasih Yesus Kristus selain mengulurkan tangan kepada yang paling hina yang ada di antara kita. Bagaimana di Matius 25 ayat 45 sampai 46 katakan, maka ia menjawab mereka, ya Tuhan Yesus ya, menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi kalau kita memberkati atau membantu orang miskin saudara sekalian, orang yang kekurangan, orang yang hina, orang yang papa saudara sekalian, maka kita melakukannya untuk Yesus itu ya. Tuhan Yesus katakan demikian. Ya, saya ulangi, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan ayat 46 katakan, dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bayangkan saudara sekalian, kalau kita tidak membantu orang, kita tidak mengulurkan tangan, kita tidak mempunyai kasih kepada orang yang sedang kekurangan, sedang miskin atau sedang susah, ya saudara sedang kesulitan, saudara sekalian, mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah sorga, saudara sekalian. Jadi hal yang keempat, saudara sekalian, dalam hidup kita ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus dan kita harus menjalankan perintah Yesus Kristus. Perintah yang keempat adalah memberkati orang miskin. Jadi ada 4 perintah Tuhan Yesus saudara sekalian kepada kita, karena kita adalah milik, hidup kita ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah mengasihi, yang kedua kabarkan Injil, yang ketiga, layanilah jiwa-jiwa atau gembalakanlah domba-domba Allah, saudara sekalian, seperti Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, ya saudara, layanilah jiwa-jiwa, gembalakanlah domba-domba Allah, ya domba-dombaku, kata Tuhan Yesus. Dan keempat adalah memberkati orang miskin, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah dalam hidup kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan sepenuh-penuhnya, hidup di dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya, mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa, dan tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama. Jangan menyakiti hati sesama, saudara sekalian, ya saudara. Marilah kita
mengikuti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki kita namanya tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara sekalian. Dan di Matius 20 ayat 14-15 katakan kalau nama kita sampai tidak tercatat di buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal, artinya lautan api miliaran tahun, saudara sekalian, ya, selama-lamanya, saudara. Dan juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan dalam hidup ini juga di dunia ini, saudara sekalian. Kita menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit, saudara sekalian. Ya, jadi saudara, marilah kita mengikuti kata-kata Tuhan Yesus ini, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, ya Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, dan juga kita minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tetapi kita minta yang untuk kemuliaan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Jadi lakukanlah, saudara sekalian, untuk kita selalu memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan kepada kita. Kita sudah diselamatkan, diampuni dosanya. Marilah kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya. Kita ingat karya keselamatan itu, saudara sekalian. Dan kita ingat bahwa hidup kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah diberi dengan lunas, diberi dengan darah yang mahal, saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, yang harusnya kita binasa, tetapi karena kasih Allah, ya, karena kasih Yesus Kristus, maka kita diselamatkan, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus minta juga kita untuk pergi memberitakan Injil, saudara sekalian, ya. Pergilah kamu sampai ke ujung bumi, kata Tuhan Yesus, gitu. Ya, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah yang aku ajarkan kepada mereka, ya, seperti kepada kamu, ya, saudara sekalian. Dan kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Marilah dalam hidup kita juga setiap hari dalam pertobatan. Tidak ada hari tanpa pertobatan. Setiap hari bertobat, dan dalam pertobatan, saudara. Mengapa? Karena kita tidak tahu, ya, kadang-kadang pikiran kita, hati kita, ya mau melakukan hal atau berpikir saja yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu kita belajar firman Tuhan, belajar menyelami firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan, dan melakukannya, saudara sekalian. Pelaku firman. Kalau kita pelaku firman, jadi kita mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang tidak berkenan kepada Allah. Dan juga dalam hidup ini berjaga-jaga dan waspada untuk kita tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, saudara sekalian. Kita jaga-jaga dan waspada karena juga kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus katakan di Lukas 12 ayat 39-40 katakan bahwa Tuhan Yesus katakan, anak manusia, hendaklah kamu siap sedia, kata Tuhan Yesus. Karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Dan juga kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita harus berjaga-jaga dan waspada, hidup di dalam kekudusan Allah dan dalam pertobatan, saudara sekalian. Di dalam kekudusannya Allah, hidup kudus, hidup suci, dan menjadi pelaku firman dan menyenangkan hati Allah, saudara sekalian. Dan kita juga harus selalu intim dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, intim dan selalu ada komunikasi dengan Tuhan, senantiasa berdoa selalu dan menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus dan memakai minyak urapan sebagai proteksi diri kita. Marilah dalam hidup ini, saudara sekalian, kita hidup memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Dan saya percaya kita semua, kita di ini sebenarnya kita diciptakan adalah purpose atau tujuan Tuhan. Untuk menciptakan kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan, saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, marilah. Saya percaya kita semua mau memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Sekian pemberitaan firman dari saya, saudara sekalian. Itulah hidup kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai milik Tuhan Yesus Kristus kita harus melakukan perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus, saudara sekalian, satu adalah mengasihi, saling mengasihi, saudara, mengasihi Allah,
dan kasih sesama saudara sekalian. Dan kemudian kita selalu menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca dan kita menjadi pemenang jiwa. Kabarkanlah Injil yang kedua. Dan yang ketiga adalah gembalakanlah domba-domba Allah. Layanilah jiwa-jiwa saudara sekalian. Dan keempat, kita memberkati orang yang dalam kekurangan, orang yang papa, orang yang miskin, orang yang dalam kesulitan. Demikian saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang memberkati, firman Tuhan yang luar biasa, memberkati kami semua. Dan kami terus berdoa, kiranya Tuhan pakai Ibu secara luar biasa, ditambahkan hikmat, pengurapan kuasa Tuhan, untuk terus menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, sama-sama bersama saya katakan, aku bersyukur atas hidupku. Dan aku percaya hidupku adalah milik Tuhan. Amin. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Artinya apa saudara? Hidup kita ini pemberian Tuhan. Hidup kita ini anugerah Tuhan. Ya. Jadi kita hidup ini bukan karena uang kita. Siapa saudara di sini yang bernafas, saudara bayar? Ada yang bernafas disuruh bayar, saudara? Ada? Ada orang saya kenal, saudara, punya orang tua. Dia untuk nafas harus beli tabung oksigen. Tabungnya itu yang portable, saudara, 350.000, saudara. Itu satu tabung, dia bisa pakai 3 hari. Maka seminggu dia harus beli 2 tabung. 350 kali 2, 700. Itu seminggu, kali 4 berarti 1,4 juta. 10 bulan 14 juta. 1 tahun ya banyak lah gitu saudara. Nah saudara bernafas gak pernah disuruh bayar. Saudara mau punya uang gak punya uang, mau punya harta gak punya harta, mau punya jabatan gak punya jabatan, saudara dikasih nafas. Artinya apa? Hidup saudara adalah anugerah Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Maka kalau hidup saudara anugerah Tuhan, jangan main-main dengan hidup ini. Pak, gak boleh main-main dengan hidup ini. Bu, gak boleh main-main dengan hidup ini. Anak-anak muda gak boleh main-main, harus serius. Serius di sini bukan berarti gak boleh bercanda, gak boleh ngelawak. Yang ngelawak perlu juga kadang-kala kita harus ya refreshing gitu saudara. Tapi kita nggak boleh main-main. Saudara coba bawa mobil, main-main handphone. Nggak lama saudara pasti tabrakan gitu saudara. Saudara bangun rumah tangga, nikah sama suami, nikah sama istri. Saudara main-main dengan rumah tangga saudara, lama-kelamaan rumah tangga saudara hancur. Anak-anak sekolah, yang studi, yang kuliah, main-main kuliahnya, main-main sekolahnya, yakin nggak akan lulus-lulus. Sama hidup ini juga, kita nggak boleh main-main. Karena hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan sampai bayar hidup kita dengan darahnya yang suci, dengan darah yang mahal. Itu sebabnya hargai hidupmu, karena buat Tuhan hidup saudara berharga. Itu sebabnya kita harus memuliakan Tuhan, kita harus menyenangkan Tuhan, kita harus memberitakan Injil, kita harus mengasihi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bersama saya katakan terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Kami mau hidup kami menyenangkan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri. Amin. Maka tadi Gembala Sidang kita menyampaikan 4 perintah Tuhan. Kalau kita hidup ini karena milik Tuhan. Yang pertama kita harus mengasihi. Maka hidup ini harus banyak mengasihi. Semakin saudara banyak mengasihi, semakin banyak kebaikan Tuhan dinyatakan. Semakin saudara banyak mengasihi, semakin banyak saudara menerima kasih dari Tuhan dan dari sesama. Sederhananya saudara benci banyak orang, lama-kelamaan saudara makin banyak yang benci sama saudara.
Tapi semakin saudara banyak mengasihi orang yang gak kenal saudara saja bantu saudara. Koko ini koko gitu saudara. Apa ini beras 10 kilo gitu saudara. Padahal gak kenal. Kenapa engkau bantu saya? Karena saya lihat engkau orangnya baik. Kelihatan dari wajahnya itu baik. Tapi kalau saudara ya suka benci orang jahat saudara. Ya nggak usah orang lain saudara, orang di rumah saudara saja males sama saudara. Udahlah kalau boleh papa jangan di rumah deh gitu saudara. Kenapa? Karena nggak mengasihi. Tapi kalau saudara banyak mengasihi, mau saudara di rumah, mau di gereja, mau di kantor, orang pasti senang sama saudara. Udah lama saya tunggu pendeta Elfris misalkan. Udah lama saya tunggu Bapak Sirait. Udah lama saya tunggu Bapak Simorangkir misalkan. Udah lama saya tunggu Ibu Gembala gitu. Ditunggu kedatangan kita. Tapi kalau kita nggak pernah mengasihi orang, udahlah kalau boleh nggak usah datang kira-kira gitu. Amin. Yang kedua, perintah Tuhan tadi kepada Gembala Sidang kita mengajar sebagai milik Tuhan, perintah Tuhan kita harus kabarkan Injil. Jadi siap tidak siap kita harus kabarkan Injil. Artinya apa saudara? Kita harus ngomong firman Tuhan. Suka nggak suka, mau nggak mau kita harus ngomong firman. Dan firman itu pasti akan membawa kebaikan. Karena firman Tuhan itu Injil. Injil itu artinya kabar baik. Sama-sama bersama saya katakan, Injil adalah kabar baik. Aku ada hari ini karena Injil, kabar baik yang memerdekakan aku. Amin. Jadi Injil itu kabar baik. Jadi waktu saudara ngomong firman sama suami, ngomong firman sama anak-anak, ngomong firman sama suami, sama istri, sama keluarga, sama teman, maka saudara sedang ngomong kabar baik. Maka kabar baik itu pasti memerdekakan, memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan kemenangan, memberikan kebahagiaan buat kita semua. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga tadi Gembala Sidang kita mengajarkan, gembalakanlah domba-domba Allah. Artinya apa? Layani jiwa-jiwa. Kalau saudara layani jiwa-jiwa, percayalah saudara terhormat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Barang siapa melayani aku, dia dihormati Bapa. Maka saudara yang suka melayani enggak mesti di gereja, saudara di kantor, dimanapun saudara ada seorang Bapa, saudara kerjanya di kantornya doa gitu saudara. Doa gitu saudara. Maka orang suka bilang, wah itu mah pendoa katanya. Padahal dia kerja di kantor, tapi doa aja terus saudara. Doa adalah kekuatan hidup kita. Semakin kita banyak berdoa, semakin kuat hidup kita. Semakin kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Semakin hidup kita melihat keajaiban Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara, yang keempat tadi Gembala Sidang kita mengajar, perintah Tuhan kalau hidup kita adalah milik Tuhan, maka kita harus memberkati orang-orang miskin. Apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Amin. Sedikit saya menambahkan satu ayat kita baca bersama di dalam 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 3. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut, saudara garis bawahi kata waktu yang sisa. Jadi hidup saudara ini waktu yang sisa. Saya mau tanya sama saudara, berapa lagi waktu yang sisa saudara miliki? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa lama lagi waktu yang sisa? Nggak ada yang tahu. Kalau ada kata waktu yang sisa berarti nggak banyak lagi. Kalau tahu nggak banyak lagi, saudara tentunya nggak akan sia-siakan. Amin. Contoh nih saudara nih, cuma dikasih kesempatan, misalkan saudara umurnya udah 50. Berarti 5 tahun lagi saudara pensiun. Maka saudara akan gunakan waktu 5 tahun lagi yang mau pensiun itu dengan bijak. Saudara kerja dengan bijak, dengan baik. Supaya nanti waktu saudara pensiun dapat pesangon yang besar. Amin. Tapi kalau saudara sudah tahu udah mau pensiun tinggal 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, saudara kantor enggak, kerja enggak, ya boro-boro dapat pesangon saudara. Maka waktu yang sisa ini kita harus gunakan dengan baik. Katakan amin. Ayat 3 sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Sebab telah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Kamu telah hidup dalam rupa-rupa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang, saudara perhatikan, sebab sudah cukup apa? Banyak. Sama-sama bersama saya katakan, banyak waktu yang kuhabiskan untuk melakukan keinginan dunia. Jadi udah kebanyakan, saudara. Udah kebanyakan. Sekarang waktunya untuk Tuhan. Amin. Udah kebanyakan. Maka yang pertama ayat ini mengajar, kalau hidup kita milik Tuhan, kita harus hidup untuk menuruti kehendak Tuhan. Tadi dikatakan apa? Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan untuk melakukan keinginan daging, keinginan manusia, tapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Hari ini lakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara lakukan kehendak Tuhan, hidup saudara bermakna. Kalau saudara lakukan kehendak Tuhan, hidup saudara penuh keajaiban Tuhan. Kalau saudara hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup saudara berkemenangan. Amin. Selanjutnya Roma 14 ayat 11-12. Sama-sama kita baca Roma. Sama-sama 2-3 ya. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi bertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, kalau kita tahu hidup kita milik Tuhan, kita harus pertanggungjawabkan hidup kita. Maka kalau kita harus pertanggungjawabkan hidup kita, mari dalam hidup ini kita memuliakan Allah. Maka tadi Gembala Sidang kita sudah sampaikan, purpose, saudara, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah. Jadi hari ini biarlah hidup kita memuliakan Allah. Amin. Yang ketiga, yang terakhir kita baca Yeremia 18, 3-6. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, firman Tuhan ini kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan. Jadi bangsa Israel protes, kok gini sih umat pilihan, bangsa perjanjian kok gini dibuang, kok disia-siakan. Lalu Tuhan suruh Yeremia pergi ke rumah tukang periuk, tukang buat bejana tanah liat. Kamu belajar dari tukang periuk itu. Lalu dia lihat tukang periuk ambil tanah, dibejek-bejek, diputar, diinjak, dibentuk. Sama hidup kita ini milik Tuhan. Tuhan mau bentuk kita seperti apa, itu haknya Tuhan. Kadangkala hidup kita dibejek sama Tuhan. Kadangkala hidup kita dipukul-pukul sama Tuhan. Kadangkala hidup kita nggak enak, nggak nyaman. Bukan berarti Tuhan iseng, tapi Dia sedang mengerjakan hidup kita menjadi bejana yang mulia. Maka yang ketiga, kalau kita sadar hidup kita milik Tuhan, relakan hidup kita dibentuk Tuhan. Doa saya, biar hidup kita memuliakan nama Tuhan dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami diajar untuk menyadari hidup kami adalah milik Tuhan. Dan biar kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.